Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11, kelas 1D, akan menjelaskan tentang landasan sosiologis pendidikan. Sebelum kita memulai pematerian, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahra dengan NIM 2509205 selaku moderator. Selanjutnya ada Sinta Dewi dengan NIM 2509138 selaku pemateri. Selanjutnya ada Elfasya Putri dengan NIM 2511577 selaku pemateri. Selanjutnya ada Hera Febriani dengan NIM 2507807 selaku pemateri. Selanjutnya langsung saja kepada pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Sinta Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Apa sih landasan dan sosiologi itu? Landasan adalah tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau dasar pijakan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berhubungan dengan individu lainnya yang sesuai dengan kultur sosial yang ada demi tercapainya tujuan. Apa itu sosiologi pendidikan? Pendidikan sosiologis merupakan suatu upaya untuk mempertahankan keselarasan hidup manusia dalam pergaulannya, sehingga dapat memberi petunjuk bagi para pendidik atau guru bagaimana seharusnya membimbing dan mendidik siswa, agar memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru-guru dengan siswa yang berpengaruh terhadap pendidikan. Baik. Terima kasih kepada Sinta yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, landasan sosiologis pendidikan dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Elfasya. Kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya ada pola monotetis. Apa sih pola monotetis itu? Jadi, pola monotetis itu adalah pola kegiatan sosial yang mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif. Normatif itu kayak berperilaku mengikuti norma atau kaidah yang berlaku seperti seharusnya atau sepantasnya. Pada pola monotetis ini sangat relevan sekali dengan adanya penerapan pelaksanaan penilaian kurikulum 2013, yaitu adanya penilaian sikap spiritual, yaitu aspek yang dinilai, yaitu yang pertama berdoa sebelum memulai aktivitas. Nah, yang kedua, khusyuk dalam berdoa. Yang ketiga, khusyuk dalam beribadah. Dan yang keempat, beribadah tepat waktu. Dan yang terakhir, berperilaku bersyukur. Nah, penilaian ini juga direkap hasil akumulasi selama 1 semester. Di samping adanya penilaian sikap sosial, antara lain yaitu tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, dan disiplin. Nah, monotetis juga adalah pendekatan dalam ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menetapkan hukum, prinsip, atau kebenaran ilmiah yang umum dan berlaku. Nah, yang berlakunya itu universal untuk kelompok besar individu, bukan hanya untuk kasus-kasus individual, tetapi pendekatan ini juga menggunakan metode kuantitatif dan statistik untuk mengidentifikasikan pola, membuat generasi, dan memprediksi perilaku atau fenomena dalam populasi yang lebih luas. Baik, terima kasih kepada Elfasya yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pola ideografis. Pola ideografis lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat tuntutan individual, kepribadian, dan perseorangan. Pendidikan sebagai urusan membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin. Pendidikan adalah personalisasi peranan.
Pola ini lebih merujuk pada sifat dari individu peserta didik tersebut. Hal ini menumbuhkan psikologisme dalam pendidikan. Artinya, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang. Tujuannya adalah membantu setiap orang mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan individu. Contohnya, jika seorang siswa memiliki minat pada seni, maka pendidikan dapat disesuaikan untuk membantu siswa tersebut mengembangkan bakatnya. Dengan demikian, siswa dapat mencapai potensi maksimalnya dan menjadi lebih percaya diri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hera Febriani. Kepadanya saya persilahkan. Pola transaksional berusaha menjembatani antara pola nomotetis dan pola ideografis. Hal ini berarti menjembatani antara tuntutan, harapan, dan peranan sosial dengan tuntutan kebutuhan dan individual. Pola transaksional memandang pendidikan sebagai sebuah sistem sosial yang mengandung ciri-ciri bahwa setiap individu mengenali betul tujuan sistem sehingga tujuan tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dirinya. Selanjutnya, setiap individu yakin bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya masuk akal dan dapat dicapainya. Yang terakhir, setiap individu merasa bahwa dia termasuk dalam sebuah kelompok dengan suasana emosional yang sama. Misalnya, siswa mampu mandiri dan diberikan suatu kebebasan berpikir, membuat ide, atau gagasan. Pola kegiatan sosial transaksional adalah pola kegiatan yang mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan ideografis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan dan memaparkan materinya tentang landasan sosiologis pendidikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.